Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Wahyu Santika dari kelas F Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang susunan proyek usaha guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Proyek usaha yang saya susun tersebut meliputi yang pertama, gambaran usaha. Menggambarkan lingkungan usaha yang dimulai, lingkungan di sekitar yang dijadikan tempat usaha, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan posisi usaha. Di sini, saya mengambil posisi usaha sebagai pionir. Pionir sendiri adalah orang yang pertama kali mengambil sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Tidak harus sesuatu yang baru, melainkan juga bisa sesuatu yang telah ada tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Berikutnya, lokasi usaha yang saya pilih berada di pinggir jalan, jalur utama transportasi, pusat keramaian, tidak jauh dari tempat tinggal, dekat dengan pasar, sekolah, kampus, maupun perkantoran, dan aman dari tindak kriminal. Tenaga kerja yang dibutuhkan meliputi koki, pelayan, kasir, dan petugas kebersihan. Yang kedua, konsep bisnis. Pada bahasan ini memuat jenis usaha apa yang akan dirintis, nama usaha, lokasi usaha, waktu operasional, dan kenapa memilih usaha tersebut. Konsep bisnis usaha yang dirintis adalah warung makan yang bernama Family Resto dengan lokasi yang strategis dan waktu operasional pukul 8 pagi sampai 10 malam. Alasan memilih usaha tersebut dikarenakan ibu yang jago masak. Selanjutnya yang ketiga, studi kelayakan awal untuk usaha tersebut dengan menggunakan analisa SWOT untuk menentukan layak tidaknya usaha yang akan dibuat. Yang pertama ada strengths atau kekuatan dengan cita rasa yang khas, unik, original, dan bergizi, kaya akan rempah-rempah, bahan baku yang murah dan melimpah, tempat yang nyaman, serta desain ala anak muda dan keluarga dengan konsep pedesaan. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu salah satunya minim aktivitas promosi, kurangnya tenaga kerja, ketersediaan bahan baku yang tergantung pada musim, serta kurangnya inovasi pada menu. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Luasnya pangsa pasar, masyarakat yang suka dengan makanan yang kaya akan rempah-rempah, serta anak muda yang lebih suka mengeksplor kuliner. Yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu banyaknya pesaing. Yang keempat, kebutuhan modal, meliputi berapa modal yang diperlukan, harga jual untuk produk, berapa omset yang akan diperoleh, berapa biaya produksi, berapa biaya pegawai, keuntungan bersih yang diperoleh, dan terakhir, berapa hari atau bulan akan BEP. Kebutuhan modal di awal sebesar 12 juta, kemudian omset sebulan sebesar 24 juta, lalu gaji pegawai 4 juta rupiah, laba bersih 12 juta, BEP sebulan 24 juta, biaya tetap atau FC sebesar 12 juta,
biaya variabel per unit atau VC sebesar Rp10.000 dengan harga jual per unit atau P sebesar Rp20.000. Biaya proses produksi sendiri dengan bahan baku selama sebulan sebesar 12 juta dengan harga siap jual 24 juta selama sebulan. Yang keenam, ada pemasaran, meliputi bagaimana strategi pemasaran, dengan siapa target pasar, sistem pembayaran produk, bagaimana cara mempertahankan pelanggan, dan strategi mendapatkan pelanggan baru guna perluasan pasar. Strategi pemasaran yang pertama dengan tidak berdasarkan asumsi. Yang kedua, variasi menu dan harga. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Yang keempat, desain interior yang menarik. Yang kelima, jasa delivery order. Yang selanjutnya, kualitas masakan. Dan terakhir, koki yang handal. Target pasar meliputi generasi Y dengan kelahiran tahun 1980 sampai 2000-an. Selanjutnya generasi X kelahiran tahun 1965 sampai 1979. Yang ketiga baby boomer kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Dan kategori di luar usia serta yang terakhir empty nester. Kemudian cara mempertahankan pelanggan dengan memberikan perhatian khusus, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan atau sering disebut simbiosis mutualisme, kemudian follow up pasca penjualan, dan terakhir menawarkan setiap menu baru. Yang terakhir, strategi mendapatkan pelanggan baru dengan cara menambahkan produk dan layanan, pelebaran usaha ke daerah baru, strategi online marketing, dan mengambil alih bisnis lain. Yang ketujuh, cara mempertahankan bisnis dari persaingan yang ketat dan strategi apa yang diambil dalam rangka memenangkan kompetisi di era entrepreneur 4.0. Yang pertama, cara mempertahankan bisnis dengan persaingan yang ketat, yaitu kita harus mengamati dan mempelajari usaha dari pesaing, kemudian memahami karakteristik dari usaha sendiri, lalu mengamati, meniru, dan memperbarui usaha, kemudian mencari mitra baru, memberi potongan harga atau diskon, ramah terhadap konsumen, serta jujur. Yang terakhir, strategi memenangkan kompetisi di era entrepreneur 4.0, yaitu dengan memanfaatkan teknologi 4.0, kemudian menginovasi produk, dan yang terakhir memberikan pelayanan terbaik. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.